Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar lagi ilmu resep ya. Kali ini kita masih ada di bab 2, yaitu tentang resep dan salinan resep. Ada yang pernah menerima resep sebelumnya? Ya, di sini akan saya jelaskan pengertian resep. Resep adalah permintaan tertulis seorang dokter, dokter gigi atau dokter hewan yang diberi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada apoteker pengelola apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat kepada penderita atau pasien. Jadi di sini resep itu bisa ditulis, permintaan tertulis oleh seorang dokter, dokter gigi atau dokter hewan. Permintaan tertulisnya tentang apa? Tentang untuk agar apoteker itu menyediakan dan menyerahkan obat kepada penderita sesuai isinya. Dalam arti umum, resep itu adalah yang pertama formula officinalis, yaitu resep yang tercantum dalam buku farmakope atau buku lainnya dan merupakan standar. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, untuk resep standar itu kan bisa di FMS, kemudian Formularium Indonesia, kemudian ada di Formularium Nasional juga. Seperti apa sih resep standar itu? Seperti kemarin yang sudah saya jelaskan itu, kita akan membuat OBH atau obat batuk hitam, atau bahasa latinnya itu Peccio nigra contratussim. Maka kita bisa membuka buku FMS atau FOI atau buku standar yang lain, kita cari itu. Kemudian yang kedua, formula magistralis, yaitu resep yang ditulis oleh dokter menurut pendapatnya sendiri. Kadang-kadang merupakan gabungan formula officinalis dengan penambahan atau pengurangan. Kalau yang ini tuh dokter bisa berkreasi, katakanlah begitu, menurut penyakit yang diderita oleh pasien. Contohnya, pasien periksa ke dokter dengan keluhan dia batuk berdahak sambil tenggorokannya itu sakit, maka dokter boleh meresepkan obat batuk sesuai di resep standar ditambah dengan CTM atau klorfeniramin maleat berdasarkan keluhan yang dirasakan oleh pasien, yaitu tenggorokannya sakit itu tadi gitu. Jadi di sini formula magistralisnya itu pendapatnya dokter, yaitu dikasih OBH sama tambahannya itu CTM untuk sakit tenggorokan pada pasien. Resep dalam penulisannya selalu dimulai dengan tanda R besar, ada garis miringnya ya, yang artinya dalam bahasa Latin itu recipe. Artinya apa recipe itu? Artinya itu ambillah. Nah, di belakang tanda R ini biasanya baru tertera nama dan jumlah obat. Umumnya resep ditulis dalam bahasa Latin, jadi nama-nama obatnya, kemudian perintahnya itu dalam bahasa Latin. Nanti di bawah saya contohkan resep. Suatu resep yang lengkap harus memuat yang pertama nama, alamat, dan nomor izin praktek dokter, dokter gigi atau dokter hewan. Kemudian ada tanggal penulisan resep, nama setiap obat atau komposisi obat. Yang pertama tadi ada nama dan alamat nomor izin ya. Jadi nama dan alamat nomor izin praktek dokter itu sebagai paling atas, yaitu di kop resepnya. Kemudian ada tanggal penulisan resep, itu biasanya di pojok atas kanan. Kemudian ada tanda R pada bagian kiri atas penulisan resep, tanda tangan atau paraf dokter penulis resep sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nama pasien, jenis hewan, umur, serta alamat pemilik hewan. Ini kalau yang menulis itu dokter hewan, maka harus jelas identitas dari pemilik hewan tersebut. Kemudian ada tanda seru dan paraf dokter untuk resep yang mengandung obat yang jumlahnya melebihi dosis maksimal.
Nah, ini contoh resep. Seperti yang saya katakan tadi, bagian paling atas itu merupakan kop resep, di mana kop resep ini berisi tentang identitas dari dokter, yaitu nama dokter penulis resep, kemudian izin praktek dokter, alamat dokter praktek, kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian pojok kanan atas itu ada tempat dan tanggal penulisan resep, ya. Bawahnya lagi itu ada tanda R, kemudian ada obatnya itu yang diminta paracetamol sebanyak 150 mg, CTM 50 mg, dan OBH 100 ml. Jadi ini campur dan buatlah potsio. Signa terdedie uno koklear. Jadi diminta untuk dari paracetamol, CTM, dan OBH itu dicampur jadi satu, dibuat potsio, yaitu obat minum itu ya. Diminumnya signa terdedie, berarti tandailah 3 kali sehari 1 sendok. Uno koklear itu berarti 1 sendok makan ya. Ini pasiennya namanya Mita, umurnya 15 tahun, alamatnya Kajen. Dengan melihat obat yang tertulis di resep ini, berarti pasien itu sakit apa ya? Ada yang tahu? Ya, pasien itu sakit batuk berdahak, kemudian ada panas dan tenggorokan yang sakit juga. Pembagian suatu resep yang lengkap, yaitu bagian-bagian resep itu ada inskripsio, nama. Inskripsio sendiri itu terdiri dari nama, alamat dokter, tanggal, dan tempat ditulisnya resep. Jadi kop dokter, nama, dan tempat penulisan resep itu disebut inskripsio. Kemudian ada signatura. Signatura itu aturan pakai dari obat yang tertulis. Kalau di contoh resep di atas, berarti signaturanya itu yang 3 kali sehari 1 sendok tadi. Kemudian ada subskripsio, paraf atau tanda tangan dokter yang menulis resep. Invokasio yaitu tanda buka resep, tanda buka penulisan resep dengan huruf R besar, ada garis miringnya. Itu huruf R besar itu namanya invokasio. Kemudian ada preskripsio atau ordinasio, merupakan bentuk yang akan dibuat dan cara membuatnya. Kalau resep di atas itu yang termasuk preskripsio atau ordinasio itu adalah potsio ya. Resep tersebut akan dibuat bentuk sediaan apa, itu namanya ordinasio atau preskripsio. Kemudian ada untuk resep untuk pengobatan segera. Maksudnya apa? Segera itu harus segera dilayani, meskipun di klinik atau di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan lain itu resep tersebut datangnya belakangan atau datang terakhir. Kalau ada tanda-tanda cito, urgent, statim, PIM, itu berarti harus didahulukan. Cito artinya apa? Cito itu artinya segera, urgent itu penting, statim juga penting, PIM itu adalah periculum in mora, artinya berbahaya bila ditunda. Jadi kalau di resep ada salah satu tanda dari cito atau urgent atau statim atau PIM, itu berarti artinya pengobatannya segera, berarti harus segera dilayani. Nah, tanda-tanda pengobatan segera itu dituliskan pada bagian atas kanan resep. Kemudian apoteker ini harus mendahulukan pelayanan resep ini, termasuk resep antidotum, yaitu resep antidotum itu penawar racun ya. Jadi meskipun resep itu datangnya terakhir atau belakangan, kalau itu untuk pengobatan segera, misalnya untuk antidotum, itu berarti harus segera dilayani. Kenapa? Nah, kalau keracunan, kalau tidak segera diberi penawar racun, akibat fatalnya kan orang tersebut bisa meninggal. Kemudian, bila dokter ingin resepnya dapat diulang,
Maka dalam resep ditulis iterasi atau iter biasanya ya. Maksudnya apa sih untuk resep diulang? Misal untuk resep itu obat batuk itu kan, batuk kan biasanya lama. Kemudian ada apa lagi sih? Asma itu. Nah, ini contoh resep untuk pengobatan segera. Untuk kopnya masih sama seperti contoh resep biasanya, cuma ini pembedanya ada tanda pengobatan segeranya, yaitu yang dipakai di sini Cito. Isi dari resepnya yaitu injeksi Valium, dimintanya sebanyak 2. Valium ini untuk apa sih? Valium ini dia berisi obat diazepam, dimana khasiatnya itu untuk mengurangi kecemasan, kemudian juga bisa untuk mengurangi kejang gitu ya. Jadi orang yang terlalu cemas, terlalu panik, itu bisa disuntikkan injeksi Valium. Ini efeknya dari diazepam itu menenangkan, Komponen resep menurut fungsi. Menurut fungsinya bahan obatnya resep terdiri dari remedium kardinal adalah obat yang berkhasiat utama. Remedium adjuvan adalah obat yang menunjang bekerjanya bahan obat utama. Kemudian ada corrigens adalah zat tambahan yang digunakan untuk memperbaiki warna, rasa, dan bau dari obat utama. Jadi remedium kardinal itu berarti zat berkhasiat utama. Misal untuk anak kecil gitu ya, sakit panas itu diberi paracetamol sirup. Nah, dalam paracetamol sirup itu kan bahannya tidak hanya paracetamol, tapi ada paracetamol tabletnya mungkin, kemudian dikasih rasa stroberi. Kemudian kalau pas obat untuk anak demam kan biasanya ada rasa stroberi, rasa leci gitu toh. Nah, itu untuk remedium kardinalnya itu berarti obat yang berkhasiat utama. Di sini itu paracetamol. Kemudian remedium adjuvan adalah obat yang menunjang bekerjanya bahan obat utama, yaitu sebagai pembantu ya perannya di sini. Kemudian ada korigen. Korigen itu ada korigen saporis atau untuk memperbaiki rasa biar tidak terlalu pahit. Korigen koloris untuk memperbaiki warna biar warnanya itu menarik. Kemudian ada korigen odoris untuk memperbaiki bau. Kadang kan ada obat itu yang baunya nggak enak banget. Nah, kalau baunya nggak enak itu kan bisa kenapa dikasih korigen? Untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam minum obat gitu. Jadi ada korigen saporis, odoris, koloris atau untuk memperbaiki warna, rasa, dan bau. Itu tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam minum obat. Kemudian ini ya, korigen dapat dibedakan menjadi yang pertama korigen aktionis, digunakan untuk memperbaiki kerja zat berkhasiat utama. Contohnya pulvis doveri terdiri dari kali sulfas, IPCACUANHE radix, dan OPI pulvis. OPI pulvis di sini khasiatnya itu menyebabkan orang sulit buang air besar. Karena itu diberi kali sulfas sebagai pencahar. Nah, di sini untuk ada sediaan namanya itu pulvis doveri. Pulvis doveri itu bahan-bahannya terdiri dari kali sulfas, kemudian ada IPK Guanhe radix, dan OPI pulvis. Kali sulfas itu fungsinya sebagai pencahar untuk menetralkan efek dari OPI pulvis, di mana OPI pulvis itu bisa menyebabkan sulit BAB gitu.
Kemudian ada korigen odoris seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu digunakan untuk memperbaiki bau dari obat. Contohnya oleum cinnamomi. Cinnamomi itu adalah minyak kayu manis gitu dalam emulsi minyak ikan atau oleum Ecoris aceli. Oleum Ecoris aceli itu baunya sangat amis ya. Untuk mengurangi bau amisnya itu bisa ditambahkan dengan oleum cinnamomi. Kemudian ada korigen saporis, digunakan untuk memperbaiki rasa obat biar contohnya sakarosa atau sirupus simplex untuk obat-obatan yang pahit rasanya. Ini untuk meningkatkan kepatuhan pasien juga ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak minum obat gara-gara obat tersebut rasanya pahit. Tidak ada alasan karena sudah ditambahi sakarosa atau sirup simplex. Kemudian ada korigen koloris, digunakan untuk memperbaiki warna obat ya. Contohnya obat untuk anak diberi warna merah agar menarik untuk diminum. Kemudian ada korigen solubilis, digunakan untuk memperbaiki kelarutan dari obat utamanya. Contohnya iodium dapat mudah larut dalam larutan pekat, kalium iodida atau natrium iodida. Yang keempat, konstituen atau vehikulum atau excipients merupakan zat tambahan, adalah bahan obat yang bersifat netral dan dipakai sebagai bahan pengisi dan pemberi bentuk sehingga menjadi obat yang cocok. Contohnya laktosum pada serbuk, amilum dan talkum pada bedak tabur. Itu merupakan zat tambahan di mana sifatnya itu netral dan dipakai sebagai pengisi ya. Jadi tidak bahan utamanya. Nah, untuk contoh resep berdasarkan fungsi obatnya, di sini ada nama obatnya itu Bactrim, dibutuhkan sebanyak setengah tablet, natrium bikarbonat sebanyak 0,300 gram, sakarum 0,100 gram, laktosanya 0,200 gram, Miscellaneous pulveris detalis dosis nomor 10 ya. Jadi campur dan buatlah pulveris atau serbuk terbagi sebanyak 10 bungkus. Minumlah 3 kali sehari 1 bungkus. Ini pasien namanya Anton. Untuk Bactrimnya itu berarti remedium kardinal. Remedium kardinal tadi berarti bahan utamanya ya, obat utamanya. Kemudian ada natrium bikarbonat, itu ada adjuvan atau pendukung, dan korigen saporis. Korigen saporis itu berarti apa tadi? Ya, tambahan rasa agar tidak pahit. Kemudian laktosa di sini ada konstituen atau pengisi. Nah, kemudian kita belajar salinan resep atau bisa disebut kopi resep. Salinan resep adalah salinan yang dibuat oleh apotek. Selain memuat semua keterangan yang terdapat dalam resep asli, juga harus memuat nama dan alamat apotek, nama dan nomor izin apoteker pengelola apotek, tanda tangan paraf apoteker, tanda det atau detur itu untuk obat yang sudah diserahkan, dan tanda nedet atau nedetur itu untuk obat yang belum diserahkan. Dan pada resep dengan tanda iter atau pengulangan misal 2 kali atau 3 kali, maka di kopi resepnya itu diberi tanda detorik atau detur titik-titik kali. Itu maksudnya dia diambil yang keberapa kali sih, diulang yang keberapa kali sih gitu. Untuk iter itu artinya tadi pengulangan ya. Kemudian ada nomor resep dan tanggal pembuatan resep. Bedanya apa sih salinan resep sama kopi resep? Kalau bedanya apa sih salinan resep sama resep? Untuk salinan resep itu dia dituliskan oleh yang mengeluarkan itu apotek ya, berarti apoteker. Tapi kalau resep itu yang menulis adalah dokter gitu.
Istilah lain dari kopi resep merupakan apograf, eksembelum, akskripsif. Apabila apoteker pengelola apotek berhalangan melakukan tugasnya, penandatanganan atau pencantuman paraf pada salinan resep dilakukan oleh apoteker pendamping atau apoteker pengganti dengan mencantumkan nama terang dan status yang bersangkutan. Jadi salinan resep itu kan yang menandatangani apoteker pengelola apotek. Nah, gimana kalau apoteker pengelola apoteknya sedang cuti atau berhalangan? Maka yang ngasih tanda tangan atau paraf di salinan resep tersebut bisa dilakukan oleh apoteker pendamping atau apoteker pengganti dengan mencantumkan statusnya. Misal, saya sebagai apoteker pendamping di kopi resep saya tuliskan nama saya, terus bawahnya PCC gitu ya, tanda tangan Arifatuni Amah, kemudian bawahnya itu ada keterangan apoteker pendamping gitu. Salinan resep hanya boleh diperlihatkan kepada dokter penulis, ini penulis ya, maaf typo, kepada dokter penulis resep atau dokter yang merawatnya sekarang, penderita sendiri, dan petugas kesehatan atau petugas lain yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Jadi misal dibutuhkan oleh petugas pengadilan bila diperlukan untuk suatu perkara. Nah, ini merupakan contoh salinan resep. Contoh salinan resepnya itu, misal di sini saya contohkan resepnya ditulis oleh Dr. Mela Sukma, terdiri dari obat paracetamol, CTM, dan OPH, resep yang tadi ya. Kemudian ini dibuatkan kopi resep. Nah, kopi resepnya itu karena obatnya ini sudah diserahkan, maka keterangannya itu date atau detur. Coba diperhatikan bagian atas dari kopi resep tersebut, kopnya itu adalah kop apotek gitu ya. Kemudian ada alamat apotek, telepon, dan nama apotekernya. Kemudian ada detur, kemudian ada tanggal di atas dan di bawah. Kenapa berbeda? Kalau tanggal di atas itu merupakan tanggal ditulisnya resep, yang tanggal di bawah itu merupakan tanggal ditulisnya kopi resep gitu ya. Ini ada lagi untuk ini itu merupakan obat TBC ya saya. Jadi di obat ini itu ada penulisan di resepnya, ada penulisan ITER 3 kali. ITER 3 kali itu maksudnya apa? Obat ini diulang sebanyak 3 kali. Obatnya ada apa aja sih? Ada isoniazid, pyridoxine, dan rifampicin. Nah, untuk isoniazid dan rifampicin itu merupakan obat TBC ya. Untuk pyridoxine itu untuk menanggulangi efek isoniazid. Kemudian ada kurkuma sirup 1 flash atau 1 botol, diminum 3 kali sehari. Nah, di sini itu berarti anggaplah pasien menebus obat yang pertama kali. Jadi di kopi resepnya, karena di resep aslinya ada ITER 3 kali, maka di kopi resep dituliskan juga ITER 3 kali. Kemudian ada ini yang membedakan di kopi resep itu ada semacam garis gitu loh, tiap R itu diberi pembatas semacam garis. Jadi karena ini diambil baru sekali, jadi keterangannya date ITER 1 kali. Ini kalinya malah ke bawah, X-nya itu bukan X ya, tapi kali, date ITER 1 kali. Kemudian kurkuma sirup karena sudah diambil di awal, jadi dia tidak diserahkan, atau bisa jadi di sini keterangannya nedet karena pasien tidak menebus obat kurkuma sirupnya ini gitu.
Sekian untuk pelajaran kali ini tentang resep dan salinan resep. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh wapri atau menghubungi Bu Arifah ya. Oke, semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.